Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa dari HKI 9. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan materi kelompok saya itu tentang kerjasama jarima. Di sini terlebih dahulu kita ketahui bahwa yang perlu kita ketahui itu tentang definisi kerjasama jarima. Jarima sendiri itu artinya adalah tindak pidana. Jadi kerjasama jarima itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk melakukan tindakan pidana, yang masing-masing turut andil ikut melaksanakan jarima. Kemudian jarima terjadi baik melalui hasutan, kesepakatan, ataupun secara kebetulan, atau juga orang lain memberikan kesempatan untuk melakukan untuk terjadinya jarima. Kemudian dari definisi di atas dapat diketahui bahwa sedikitnya ada dua pelaku jarima, yaitu baik dikehendaki ataupun secara kebetulan, atau sama-sama melakukan perbuatan tersebut dengan memberi fasilitas kepada orang lain. Kemudian ada 4 kategori yang masuk dalam kerjasama jarima. Yang pertama itu pelaku turut andil ikut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain secara langsung atau turut andil. Kemudian yang kedua, pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan tindakan jarima. Kemudian yang ketiga, pelaku menghasut orang lain untuk melakukan tindakan jarima. Kemudian yang keempat, pelaku memberikan kesempatan atau memberikan kesempatan, bantuan ataupun kesepakatan kepada orang lain untuk dilakukannya jarima dengan berbagai cara tanpa turut berbuat. Lanjut, dari bentuk-bentuk kerjasama di atas dapat ditentukan 2 syarat umum tindakan pidana jarima yang harus terdapat dalam perkara atau tindak pidana jarima. Yang pertama itu pelaku terdiri dari atas beberapa orang. Jika pelaku hanya sendirian, tidak ada istilah keikutsertaan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yang kedua, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang dan yang dijatuhi hukum jika melanggarnya. Jika tidak termasuk dalam pelanggaran tersebut, maka otomatis tidak masuk dalam perkara pidana. Secara otomatis pula tidak ada istilah keikutsertaan. Kemudian masuk ke bentuk-bentuk pelaksanaan jarima. Bentuk-bentuk pelaksanaan keikutsertaan jarima ini, para ahli menyebutkan ada 2 hal yang menjadi bentuk-bentuk keikutsertaan jarima, yaitu secara langsung atau mubasyir. Kemudian yang kedua, tidak langsung atau gair mubasyir. Masuk ke yang pertama, poin pertama itu tentang keikutsertaan langsung atau mubasyir. Di sini turut serta secara langsung adalah apabila orang yang melakukan tindak pidana melebihi 1 orang. Secara langsung ini diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu keikutsertaan tawafuk atau kebetulan. Tawafuk artinya pelaku jarima membuat secara kebetulan dia melakukan tanpa kesepakatan dengan orang lain, juga tanpa dorongan orang lain, melainkan atas refleks atau kehendak pribadi atas suatu kejadian yang ada di hadapannya. Jadi setiap pelaku jarima yang ikut dalam serta bentuk tawafuk ini tidak saling mengenal dan satu sama lainnya, dan mereka tidak melakukan kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan kesepakatan untuk membuat rencana untuk membuat tindakan. Poin kedua yaitu tamalu atau kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya. Mayoritas fuqaha membedakan antar tanggung jawab pelaku langsung dan pada pelaku langsung pada kasus kebetulan atau tawafuk, dan kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya atau tamalu. Pada kasus kebetulan, setiap pelaku langsung hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Contohnya ada 2 orang memukul seseorang, salah satu di antara mereka ini memukul seseorang, salah satunya lagi ini memotong tangannya, kemudian sedangkan yang lain memotong lehernya. Orang yang pertama bertanggung jawab atas pemotongan, sedangkan orang kedua bertanggung jawab atas pembunuhan. Pidana semacam ini adalah kasus pidana yang direncanakan
mereka berdua sama-sama bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Sedangkan tawafuk atau tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang melakukan suatu atau kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba atau secara refleks. Hal ini terjadi pada kasus kerusuhan spontanitas. Para pelaku kerusuhan itu berkumpul tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dan melakukan berdasarkan dorongan pribadi dan pikirannya secara spontanitas. Karena itu mereka hanya bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus bertanggung jawab akibat perbuatan orang lain. Dalam kaitannya dengan ini, Imam Abu Hanifah membedakan antara tawafuk dan tamalu. Menurutnya hukum pada kasus itu sama, yaitu masing-masing adalah pelaku atas perbuatannya sendiri. Jadi dalam kasus tamalu, pada contoh di atas, yang satu dipersalahkan karena memukul kepala, yang satu hingga mati, yang satu lagi dipersalahkan karena berbuat rusuh. Pendapat imam mazhab yang lainnya membedakan antara tawafuk dan tamalu sebagaimana yang diterapkan terangkat sebelumnya, akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian keikutsertaan tidak langsung, ghair mubashir. Para pelaku tidak langsung yaitu setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan atau kesepakatan dengan menyuruh serta memberi bantuan. Adapun unsur-unsur yang membuat turut berbuat tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan di mana kawan tidak berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksananya. Tidak diperlukan harus selesai juga, dan tidak diperlukan bahwa pembuat asli harus dihukum pula. Jadi pembuat tidak langsung dapat dihukum meskipun pembuat asli tidak dihukum. Dengan yang kedua, dengan persepakatan atau bantuan. Yang dimaksud oleh kawan tidak berbuat tidak langsung, tidak terjadinya jarima tertentu. Sedangkan hukuman terhadap para pelaku langsung pada dasarnya kaidah hukum Islam menetapkan hukuman-hukuman yang jumlahnya telah ditentukan, yakni dalam tindakan pidana hudud atau qisas, dijatuhkan kepada pelaku yang tindak pidana yang bukan kepada pelaku langsung. Berdasarkan prinsip tersebut, siapa saja yang turut serta dalam tindak pidana hudud atau qisas tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya. Bagaimana bentuk keikutsertaannya? Dalam hal ini hanya ditawi takzir. Kemudian alasan pengkhususan kaidah tersebut untuk tindak pidana hudud dan qisas adalah karena umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan keikutsertaan tidak langsung si pelaku tidak dianggap sebagai syubhat yang menolak hukuman hudud atasnya. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.